Bab 2419, Perkumpulan 8. Tunggu saja! Chris menggertakkan giginya dan menatap pemuda itu dengan galak. Sejak dia datang ke penjara timur, dia sebenarnya ingin melawan pemuda ini sendirian. Tak disangka, pemuda ini beraksi sendirian dan langsung menjatuhkan 20-an orang dari mereka. Namun, Chris tidak akan mengaku kalah semudah ini. Dalam waktu 2-3 hari, dia sudah bertarung dengan pemuda ini setidaknya 10 kali. Setiap kalinya, dia dipukuli hingga babak belur, tetapi Chris dan yang lainnya tidak pernah mau menyerah. Kamu menyuruhku untuk menunggu. Kalau bukan karena latar belakangmu, aku akan mengirimkanmu ke neraka sekarang juga. Tapi ingat, di sini latar belakangmu tidak ada gunanya. Sambil berbicara, pemuda itu berdiri dan mengguncang pergelangan tangannya. Omong-omong, tanganku mulai gatal lagi. Ayo! Seusai berbicara, pemuda itu menyerbu ke arah Chris dan yang lainnya sendirian. Sialan! Hajar dia! Teriak Chris, lalu dia langsung menerjang ke arah pemuda itu. Lebih dari 20 prajurit Maple Pavilion mengikuti di belakangnya, sama sekali tidak mau mengalah. Bam! Bam! Pemuda itu tersenyum sinis dan menjatuhkan Chris dan yang lainnya dengan mudah dan cepat, seperti seekor harimau yang menyerbu kerumunan domba. Bam! Sebelum Chris bisa berdiri, pemuda itu tiba-tiba berjalan maju dan menginjak dada Chris. Pecundang! Dasar pecundang! Dimanapun itu, orang negara Nagon tetap adalah pecundang. Bahkan di lingkungan kami pun, orang negara Nagon juga adalah pecundang di antara para pecundang. Berani sekali orang sepertimu mengancamku. Coba katakan, memangnya kamu siapa? Sambil tersenyum sinis, pemuda itu memutar kakinya secara perlahan, seakan-akan dia menganggap Chris sebagai sampah. Banyak orang di sel-sel penjara di sekitar menyaksikan kejadian ini dengan kemarahan di mata mereka sambil mencengkeram pagar dengan erat. Namun, mereka tidak bisa mengekspos identitas mereka begitu saja. Kalau tidak, mereka akan merusak rencana Valentino. Namun, pada saat ini, melihat Chris dan yang lainnya dipukul, dimarahi dan dipermalukan seperti ini, api amarah dalam hati mereka meletus layaknya gunung berapi. Menyerah? Tidak. Pemuda itu menatap Chris dari atas dengan ekspresi penuh penghinaan. Sialan! Aku tidak akan menyerah. Kalau kamu hebat, bunuh saja aku. Kalau kamu tidak membunuhku, aku pasti akan membunuhmu. Jawab Chris yang terbaring di lantai dengan keras kepala sambil meronta. Heh? Cih! Pemuda itu membuang dahaknya di lantai dan menginjaknya. Sebelum Chris bisa bereaksi, dia langsung menginjak wajah Chris dengan kuat. Sol sepatu yang ternodai dahaknya itu pun menginjak wajah Chris dengan kuat. Orang-orang di belakang pemuda ini pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha! Dasar pecundang! Sudah kubilang, orang negara Nagon lemah-lemah. Dia malah menggundulkan kepalanya, konyol sekali. Puluhan orang ini pun tertawa terbahak-bahak. Chris menggertakkan giginya, tetapi sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan pada pemuda ini. Pemuda ini benar-benar terlalu kuat. Chris yakin bahwa bahkan Valentino pun belum tentu bisa mengalahkan pemuda ini karena awalnya Chris juga pernah bertarung melawan Valentino. Di penthouse Gunung Cloud, Chris dan Valentino bertarung dengan sengit. Namun, di tangan pemuda ini, Chris bahkan tidak bisa menahan 2 serangan. Oleh karena itu, sekarang Chris merasa sangat khawatir. Dia khawatir bahwa rencana Valentino kemungkinan besar sama sekali tidak bisa diselesaikan.
Biar ku beritahu sekali lagi. Ingat ya, kalian orang-orang negara Nagon, semuanya pecundang. Di hadapanku, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk berdiri. Pemuda itu mengelap sol sepatunya hingga bersih di tubuh Chris sebelum berbalik dan pergi. Sialan! Chris tiba-tiba berdiri dan langsung hendak menyerang pemuda itu lagi. Dia tidak mau mengaku kalah. Sebelum dia meninggal, dia tidak akan mengaku kalah. Kak Chris, tenanglah. Tenang. Beberapa prajurit Maple Pavilion di belakang bergegas menahan Chris. Dia sudah mengetahui bahwa dia tidak akan bisa menang. Jadi kalau dia pergi bertarung lagi artinya dia bodoh. Kak Chris, orang pintar tahu kapan harus mundur. Tenanglah dulu, kata seorang pemuda pada Chris sambil menggertakkan giginya dan menarik Chris. Chris menoleh dan melihat bekas luka di wajah semua orang. Barulah dia mencoba sebisanya untuk menahan api amarah dalam hatinya. Dia boleh tidak memedulikan dirinya sendiri, tetapi dia harus memikirkan saudara-saudara di belakangnya. Oleh karena itu, dia tidak boleh membawa mereka melakukan perbuatan bodoh. Cepat datang! Sudah kubilang, cepat datang! Sialan! Chris menunjuk pemuda itu sambil memarahinya dengan getir. Tong kosong nyaring bunyinya. Kalau kamu tidak terima, sini lawan aku. Kata pemuda itu sambil menunjuk dirinya sendiri dengan ekspresi penuh penghinaan. Chris memelototi pemuda itu untuk sesaat, lalu dia kembali ke posisinya untuk tidur. Hehe, dasar pecundang. Pemuda itu tersenyum sinis dan tidak lagi menghiraukan Chris. Keesokan harinya, di divisi pertama penjara selatan. Waktunya untuk makan. Hari ini, hanya sedikit orang yang bekerja di kantin, jadi kita akan makan bersama area penjara lainnya. Biar ku ingatkan, lebih tenang, ya. Jangan membuat onar. Pagi-pagi sekali, To sudah berteriak di lorong sambil memegang tongkat listrik di tangannya. Kesempatan sudah datang. Valentino tiba-tiba berdiri dengan ekspresi penuh ekspektasi. Darius dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Akhirnya, mereka bisa bertemu dengan Chris dan yang lainnya. Semua orang berjalan keluar dari sel penjara dengan cepat, lalu berbaris dalam barisan panjang dan berjalan bersama ke kantin. Pada saat ini, orang-orang penjara timur sudah tiba di kantin terlebih dahulu. Para pecundang negara Nagon, cepat ambil nasi. Kenapa malah bengong saja? Kata pemuda itu, ketua sel penjara tempat Chris berada, sambil tersenyum sinis. Benar, kenapa kalian bengong saja? Apakah kalian tidak mengetahui identitas kalian? Cepat ambil nasi. Bawakan nasi tuan-tuan ini sampai ke hadapan kami, mengerti? Cepat! Dasar pecundang! Begitu pemuda itu selesai berbicara, semua orang di dalam ruangan pun berteriak dan memarahi Chris dan 20-an prajurit lainnya. Akan kuhajar kalian! Apakah aku perlu menyuapkan makanannya ke mulutmu juga? Chris mendengus dingin, dia tetap tidak mau mengalah sama sekali. Hehe, belum cukup dipukuli, ya? Pemuda itu tersenyum sinis dan melonggarkan kerah bajunya secara perlahan. Chris mengusap pipinya, menatap pemuda itu dan menggertakkan giginya sambil berkata, Kalau kamu hebat, bunuh saja aku. Kalau begitu, hari ini aku akan membunuhmu. Pemuda itu langsung berdiri dan menendang ke arah Chris. Sialan! Meskipun Chris tahu jelas bahwa dia tidak bisa mengalahkan pemuda ini, dia tetap berbalik, mengambil sebuah kursi dan menghantamkannya ke arah pemuda ini. Bam! Namun,
gerakannya tetap saja tidak secepat pemuda itu. Dia ditendang di dadanya oleh pemuda itu, lalu langsung terlempar ke belakang. Sialan! Hajar dia! Lebih dari 20 prajurit Maple Pavilion yang sama sekali tidak takut pun langsung menyerbu. Hehe, mulai hari ini, aku akan membiarkanmu dipukul lebih sering daripada makan. Pemuda itu terus tersenyum sinis, lalu mulai menyerang 20 prajurit Chris sendirian secara sepihak. Melihat adegan ini, prajurit Maple Pavilion yang berada di sel sekitarnya pun merasa murka. Mereka tidak bisa menahan diri dari menggertakkan gigi mereka dan hendak maju. Namun, akhirnya mereka tetap ditahan oleh orang-orang di sebelah mereka. Pada saat ini, mereka masih belum mengetahui situasi dan perkembangan rencana Valentino. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak berani macam-macam. Jadi, mereka hanya bisa menahan diri. Sialan! Banyak orang mengumpat dengan marah dalam hati mereka. Mereka merasa sangat sedih. Sejak mereka mengikuti Valentino, kapan mereka pernah menderita perlakuan seperti ini? Dasar pecundang! Dalam sekejap mata, pemuda itu menjatuhkan Chris dan yang lainnya ke lantai lagi. Selain itu, dia masih terus menendang Chris. Dasar pecundang! Apa yang bisa kamu lakukan? Atas dasar apa kamu mengatakan kalau kamu akan membunuhku? Pemuda itu sangat meremehkan Chris. Dia terus-menerus menginjak wajah Chris. Tepat pada saat ini, sekelompok besar orang tiba-tiba berjalan masuk ke dalam kantin. Jumlah orang dalam kelompok ini sebanyak 200 hingga 300 orang lebih. Pemuda yang berada di paling depan tampak tenang. Dia diikuti oleh banyak orang di belakangnya. Pemuda ini tidak lain adalah Valentino dan orang-orang penjara selatan. Bab 24-20 Maretah 1. Valentino tampak tenang, langkahnya juga stabil. Sedangkan di belakangnya, awalnya hanya ada 200 hingga 300 orang. Namun, seiring dengan datangnya Valentino, makin banyak orang mulai bermunculan. 500 orang hingga ribuan orang. Jumlahnya ada sekitar ribuan orang. Di divisi pertama penjara selatan, ada puluhan sel penjara dengan lebih dari 100 orang di dalam setiap sel. Jika dijumlahkan, ada sekitar 2.000 orang. Selain itu, beberapa sel di area divisi pertama sudah ditaklukkan oleh prajurit Maple Pavilion. Oleh karena itu, pada saat ini, orang-orang ini mengikuti di belakang Valentino. Ada juga orang-orang dari beberapa sel penjara lainnya yang juga mengikuti di belakang Valentino untuk mengikuti kecenderungan orang banyak. Dengan Valentino di depan dan ribuan orang di belakangnya, mereka tampak sangat mengesankan. "Kak, orang-orang dari penjara selatan sudah datang," kata seorang tahanan penjara timur pada pemuda itu. "Ya sudah kalau sudah datang." Pemuda itu menendang Chris 2 kali lagi tanpa menoleh ke belakang. Pemuda itu tiba-tiba berjongkok, meraih leher Chris dan memarahinya. Dasar pecundang! Aku hanya menyuruhmu untuk mengambilkan nasi. Sialan! Bagaimana kalau aku bawakan 2 mangkuk dari toilet? Chris hanya mendengus dingin sambil menatap pemuda itu lekat-lekat. Mendengar percakapan ini, Valentino tiba-tiba menoleh dan memandang ke arah Chris. Pada saat ini, mata Valentino melebar, tangannya juga terkepal erat. Aura pembunuh yang dingin dan menakutkan terpancar dari dirinya, membuat Darius dan yang lainnya yang berada di belakangnya terkejut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Valentino berjalan lurus ke depan, ke arah penjara timur. Berani sekali kamu melawan. Hari ini, mari kita lihat lebih keras mulutmu atau tinjuku. Pemuda itu menggertakkan giginya, lalu mengepalkan tangannya dan menghantamkannya ke mulut Chris. Jika tinju ini mengenai mulut Chris,
Setidaknya 3 gigi depannya akan tanggal. Bam! Pada saat ini, sebuah bayangan hitam tiba-tiba menyerbu ke arah pemuda ini. Terdengar juga suara yang mengejutkan. Kemudian, pemuda itu seketika terjatuh dan berguling beberapa kali di lantai sebelum berhenti dengan perlahan. Semua orang pun terkejut. Secara bersamaan, ribuan orang di kantin pun menyaksikan adegan ini dengan mata terbelalak. Siapa? Siapa orang ini? Tatapan semua orang tertuju pada Valentino. Tadi, saat tinju pemuda itu hampir mengenai wajah Chris, Valentino seketika menerjang ke arah mereka. Kemudian, dia menendang pemuda yang memukuli Chris dengan kejam. Valentino awalnya sudah sangat marah, ditambah dengan dorongan kekuatan dari berlari. Kekuatannya pun menjadi sangat menakutkan. Pemuda itu ditendang saat dia sedang lengah. Dia pun berguling jauh di lantai. Wah! Kak Valentino! Itu Kak Valentino! Kak Valentino sudah datang. Kita sudah diselamatkan. Wah! Hari bagus bagi kita sudah datang. Semua pukulan yang kita alami kemarin harus kita kembalikan 10 kali lipat. Dalam sekejap, banyak prajurit Maple Pavilion menatap Valentino dengan tatapan penuh semangat. Namun, pada saat ini, Valentino tidak berbicara, jadi mereka tidak berani pergi menyapanya. Chris juga mendongak dan menatap Valentino dengan mata terbelalak. Kenapa kamu dipukul sampai seperti ini? Tanya Valentino pada Chris dengan ekspresi mengejek. Pada saat ini, Chris tiba-tiba merasa agak sedih. Bahkan jika dia dipukuli setengah mati pun, dia tidak akan menyerah sama sekali. Namun, di hadapan Valentino, dia tidak bisa menahan rasa sedihnya, seakan-akan Valentino adalah kepala keluarga dalam hati mereka. Asalkan dia sudah datang, mereka tidak perlu takut akan apapun lagi. Dia terlalu kejam. Aku tidak mampu mengalahkannya. Kata Chris dengan wajah memerah sambil menyeka sudut mulutnya. Kamu tidak akan mati. Ayo berdiri. Sini, biar ku bantu. Valentino pun mengulurkan tangannya untuk Chris. Baik. Chris menatap tangan Valentino dengan terkejut, lalu dia menggertakkan giginya sambil memegang tangan Valentino. Dia pun ditarik oleh Valentino. Kak Valentino, aku tidak menyelesaikan misiku. Selain itu, aku juga membuat identitasmu terekspos. Bisik Chris dengan malu pada Valentino. Kita saudara, tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti ini. Kata Valentino sambil melambaikan tangannya, lalu menatap pemuda itu. Pemuda itu juga berdiri secara perlahan dengan niat membunuh yang terpancar dari tatapannya. Sejak dia datang ke penjara hukuman mati ini, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Sedangkan hari ini, dia malah ditendang oleh Valentino hingga berguling jauh. Hal ini benar-benar membuatnya kehilangan muka. Bagaimana mungkin dia bisa menoleransi terjadinya hal seperti ini? Dia harus mendapatkan kembali kekuasaannya atas tempat ini. Kamu boleh memikirkan kata-kata terakhirmu. Pemuda itu mengibaskan debu di tubuhnya sambil menatap Valentino dengan tatapan dingin. Kukembalikan ucapan ini padamu. Kata Valentino, lalu dia bersiap-siap untuk melangkah maju. Kak Valentino, bocah ini sangat kejam. Ada 20-an orang dari kita, tapi kita tidak bisa mengalahkannya. Chris mengulurkan tangannya untuk menahan Valentino. Dia tampak khawatir. Bagaimanapun, dia juga pernah bertarung melawan Valentino, jadi dia mengetahui kekuatan Valentino. Meskipun tadi Valentino menendang pemuda ini jauh-jauh, itu hanyalah serangan diam-diam. Jika mereka bertarung langsung, susah ditebak siapa yang akan menang. Chris, ingat, di dunia ini tidak ada musuh yang kuat selamanya.
Satu-satunya alasan adalah hanya kamu yang kurang kuat. Kalau kamu cukup kuat, tidak ada musuh yang tidak bisa kamu kalahkan. Kata Valentino tanpa menoleh, lalu berjalan ke arah pemuda itu. Kata-kata ini pernah diucapkan oleh Sunowo pada Valentino. Valentino merasa bahwa ini sangat masuk akal. Aku mengerti. Chris membelalakan matanya sambil merenung untuk sejenak sebelum mengangguk dengan kuat. Sedangkan dalam waktu belasan detik, Valentino sudah mempersempit jaraknya dengan pemuda itu. Jarak di antara mereka berdua hanya kurang dari 2 meter. Tatapan ribuan orang di sekitar juga tertuju pada kedua orang ini. Mereka semua tahu bahwa Valentino dan pemuda ini pasti akan bertarung. Dalam pertarungan ini, mereka tidak akan ikut campur. Hal yang lebih mengejutkan orang-orang di sekitar ini adalah ada yang tidak benar dengan kantin hari ini. Sebelumnya, di sekitar kantin, ada banyak penjaga penjara yang bertugas dengan senjata api di tangan mereka. Penjaga penjara di setiap distrik bertanggung jawab untuk mengawasi tahanan agar mencegah terjadinya kekacauan. Namun, hari ini tidak ada satu pun dari orang-orang ini yang hadir, semuanya menghilang tanpa jejak, seakan-akan mereka tidak mau ikut campur dalam urusan ini. Valentino sudah lama melihat semua hal ini, jadi dia juga memiliki beberapa tebakan dalam hatinya. Namun, apapun yang direncanakan Jamie dan Toast, Valentino akan menerimanya tanpa rasa takut sama sekali. Selain serangan secara sembunyi-sembunyi, apa yang bisa kamu lakukan? Tatapan pemuda itu tampak menghina, tetapi dia malah merasa serius dalam hatinya. Meskipun tadi Valentino memang menyerangnya secara sembunyi-sembunyi, kekuatan yang Valentino kerahkan membuatnya merasa bahwa kekuatan Valentino jauh lebih kuat daripada orang biasa. Apakah kamu tahu hal yang paling tidak bisa kutoleransi? Tanya Valentino sambil menatap pemuda itu. Mendengar pertanyaan itu, pemuda itu tercengang, lalu bertanya tanpa sadar. Apa itu? Aku paling tidak bisa menoleransi kalau orang-orang di sisiku ditindas. Hanya aku yang bisa memukul dan memarahi orang-orangku. Bab 2421. Memangnya siapa kamu? 2. Aku boleh memarahi atau memukuli mereka. Tapi kalau orang lain menyentuh mereka sedikit pun, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Saat ini, Valentino meletakkan kedua tangannya di belakang punggung sambil menatap pemuda itu dengan dingin. Mendengar ini, pemuda itu pun tercengang. Sementara Chris dan lainnya pun merasa tersentuh. Karena mereka tahu bahwa Valentino tidak hanya mengatakannya saja, melainkan dia selalu melakukan itu. Baik anggota inti seperti Chris ataupun anggota biasa, Valentino memedulikan mereka semua. Bahkan anggota bagian logistik yang bertanggung jawab atas memasak pun akan dilindungi oleh Valentino. Aku bisa mendidik kalian, aku juga akan melindungi kalian. Bawahanku hanya aku yang bisa menyentuh. Sementara orang lain tidak memiliki kualifikasi ini. Siapapun yang menyentuh mereka, dia harus mati. Inilah Valentino. Prajurit Maple Pavilion sangat terharu. Di sisi lain, sebagian besar para terpidana mati itu pun merasa iri pada Chris dan lainnya. Mengikuti ketua seperti ini memang bisa membuat orang merasa sangat aman. Namun, ketika pemuda itu mendengar ucapan Valentino ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tertawa terbahak-bahak. Kalau aku memukul mereka, memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Pemuda itu perlahan melangkah maju, lalu menatap Valentino sambil tersenyum hina. Aku akan membunuhmu. Begitu kata-kata ini dilontarkan, sosok Valentino seketika bergegas keluar seperti harimau yang sedang berburu. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar pun mundur beberapa langkah untuk memberi ruang bertarung bagi keduanya. Pergilah ke neraka! Valentino tiba-tiba mengepalkan tangannya,
lalu melompat ke udara dan menghantamkan tinjunya ke arah pemuda itu dengan kuat. Lagi-lagi seorang pria tidak berguna. Pemuda itu mendengus dingin, lalu mundur selangkah dengan santai. Setelah memasang gaya, dia pun mengayunkan tinjunya ke arah Valentino. Bang! Krek! Pada saat ini, tinju keduanya saling bertabrakan. Drap! 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 Yang membuat orang terkejut adalah saat ini Valentino tidak mundur setengah langkah pun. Sementara pemuda itu malah melangkah mundur lebih dari 6 langkah. Esti? Pemuda itu sontak kaget. Dia buru-buru mengibaskan telapak tangannya yang terasa sangat sakit itu. Sorot matanya penuh dengan keterkejutan. Ekspresi menghina yang pemuda itu tunjukkan untuk Valentino pun menghilang dalam sekejap mata. Sebaliknya, dia tampak sangat serius. Valentino ini benar-benar sangat kuat. Chris dan lainnya, termasuk para terpidana mati di sekitar, semuanya pun tercengang. Mereka juga tidak menyangka bahwa kekuatan Valentino akan begitu kuat. Chris melebarkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sial! Sekarang Kak Valentino semakin hebat lagi. Chris tiba-tiba menyadari bahwa sudah berapa lama sejak terakhir kali dia bertarung dengan Valentino. Setelah sekian lama, kekuatan tempur Valentino tentu sudah meningkat beberapa kali lipat. Memikirkan hal ini, Chris seketika menjadi sangat percaya diri. Pemuda itu berusaha menahan rasa sakit di telapak tangannya, lalu bertanya pada Valentino sambil mendengus dingin. Kamu adalah ahli bela diri. Saat ini, Valentino sama sekali tidak tertarik untuk memedulikannya. Terlebih lagi, ketika Valentino bertarung dengan seseorang, dia jarang mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Namun, terhadap pemuda ini, Valentino langsung mengambil inisiatif untuk menyerang tanpa berbelas kasihan. Ketika melihat luka pada Chris dan lainnya, Valentino sudah kehilangan kesabarannya untuk menunggu serangan pemuda itu. Apakah aku adalah seorang ahli bela diri? Itu tidak penting. Yang penting adalah, aku ingin membunuhmu. Valentino berteriak sambil bergegas maju lagi. Hai Empia, kamu pikir aku akan takut padamu, ya? Pemuda itu juga mendengus dingin, kemudian tiba-tiba melayangkan pukulannya ke arah Valentino. Pukulan ini menunjukkan kekuatan yang kuat. Dalam sekejap mata, pukulan itu sudah hendak mengenai wajah Valentino. Srek! Valentino tiba-tiba mengulurkan lengan kirinya untuk memblokir. Pada detik berikutnya, tangan kanannya pun langsung terulur dan menampar pemuda itu dengan kuat. Plak! Seketika, suara tamparan yang nyaring terdengar. Tap! 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 Pemuda itu lagi-lagi terus melangkah mundur. Ekspresinya terlihat sangat terkejut. Kepalanya juga berdengung. Bahkan jika pemuda ini adalah seorang ahli bela diri yang berkekuatan tinggi, dia juga tidak mampu menahan kekuatan Valentino yang tidak kecil itu. Jika itu orang biasa, dia pasti sudah ditampar hingga jatuh ke lantai. Kamu? Pemuda itu melebarkan matanya. Saat dia hendak berbicara, Valentino bergegas maju lagi. Siapa kamu? Beraninya kamu berani menyentuh bawahanku, hah? Nada bicara Valentino sangat dingin. Tangan kirinya meraih leher pemuda itu, sementara tangan kanannya dilayangkan ke arah wajah pemuda itu dengan kuat. Pemuda itu dengan ngeri mendapati bahwa dirinya sama sekali tidak mampu mengikuti kecepatan Valentino. Pemuda itu selalu merasa bahwa kekuatan dan kecepatannya sudah bisa dianggap sangat hebat. Setidaknya, di dalam penjara hukuman mati ini, benar-benar tidak ada yang bisa menandinginya. Namun,
pemuda ini malah terus ditekan oleh Valentino. Guru pemuda ini pernah mengatakan kepadanya bahwa dalam dunia ahli bela diri, di atas langit masih ada langit. Namun, pemuda itu tidak pernah mempercayainya. Hari ini, pemuda ini terpaksa harus mempercayai kata-kata itu. Bang! Krek! Pada saat pemuda itu sedang bengong, tinju Valentino sudah menghampiri wajahnya dan menghantamnya dengan kuat. Dalam sekejap, tulang rawan pada pangkal hidung pemuda itu langsung hancur dan retak. Kapiler di lubang hidungnya juga seketika pecah, darah pun menyembur keluar. Ngung! Pemuda itu bahkan merasa bahwa pembuluh darah di kepalanya seolah sudah dipecahkan oleh tinju Valentino, membuat kepalanya berdengung keras. Dasar sampah sialan, kamu! Pemuda itu tidak peduli untuk menghapus darah di wajahnya lagi. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melayangkan serangan ke arah Valentino. Valentino memegang pergelangan tangan pemuda itu, kemudian langsung memelintirnya dengan kuat. Krek! Lengan pemuda itu langsung dipelintir menjadi sudut yang luar biasa, di mana lengan pemuda itu langsung terdistorsi dan berubah bentuk, tampak sangat menakutkan. Ah! Pemuda itu segera menjerit kesakitan. Suaranya terdengar sangat mengenaskan, bagaikan babi yang akan disembelih. Namun, tidak ada yang merasa bahwa reaksi pemuda itu terlalu berlebihan. Lengan itu sudah terpelintir hingga berubah bentuk, pasti sangat menderita dan sakit. Plak! Valentino melangkah maju lagi. Bahunya tiba-tiba menabrak tubuh pemuda itu. Srek! Tubuh pemuda itu terangkat ke udara dan langsung melakukan jungkir balik besar di udara. Kemudian, tubuhnya langsung diempaskan ke lantai. Bang! Bu! Lemparan di atas bahu yang sangat ganas ini langsung membuat pemuda itu mendarat dengan kuat. Seketika, kedua bola matanya juga terus berputar. Bang! Valentino lagi-lagi melangkah maju dan menendang pemuda itu. Tendangan ini langsung mengenai kepala pemuda itu tanpa berbelas kasihan. Pemuda itu hanya merasa kepalanya seperti dihantam oleh sebuah batu besar dengan kuat. Segera, kepalanya pun berdengung keras dan terasa sangat sakit. STT. STT. Pada saat ini, wajah pemuda itu sudah lebam dan berlumuran darah. Mulutnya terus menarik napas, sementara tubuhnya terus gemetaran. Entah karena rasa sakit atau karena ketakutan di dalam hati. Berdiri! Valentino meraih kerah baju pemuda itu dan mengangkatnya lagi. Valentino malah mengangkat seorang pria dewasa yang beratnya lebih dari 60 kg dengan satu tangan. Semua orang di sekitar pun tercengang. Mengangkat seseorang dengan satu tangan bukanlah hal yang aneh. Namun jika hal ini benar-benar terjadi di depan mata, jelas tidak banyak